Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya dari kelas TPTP 7A. Di sini saya akan membuat video analisis usaha kebun dengan metode wawancara. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwasanya wawancara ini kita lakukan untuk mengetahui cara menganalisis suatu pekerjaan dari output dari pekerja hingga pengeluaran di setiap pengerjaannya. Nah, di sini sudah bersama saya satu mandor dari pekerjaan tersebut bernama Pak Budi. Oke, selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Mas. Nah, Pak Budi, coba jelasin bagaimana pengerjaan yang Bapak kuasai. Atau ada dua pekerjaan atau hanya satu pekerjaan? Nah, coba jelasin juga outputnya, terus pekerjanya berapa, pengeluaran biayanya berapa, teknik pelaksanaannya gimana. Mohon Pak Budi. Nah, gini Mas, saya menguasai atau memegang satu pekerjaannya itu namanya trunk injection. Di mana trunk injection ini adalah teknik penyuntikan pada batang dengan menggunakan pestisida untuk pengendalian hama UPDPKS. Nah, ulat pemakan daun kelapa sawit. Di sini cairan ini disuntikkan ke batang agar cairannya menjadi imun terhadap pohon kelapa sawit tersebut dan menjadi racun pada hama yang menyerang pohon sawit tersebut, Mas. Nah, izin Pak Budi. Berarti itu trunk injection untuk mengendalikan hama, ya kan? Nah, jadi kalau untuk mengendalikan hama jelas obat-obatnya itu ada dosisnya Pak Budi. Coba jelasin Pak Budi. Gini Mas, untuk obat-obatnya itu ada dua, namanya Startin sama Acemain. Namun di sini saya lebih memilih Startin karena lebih efektif Mas. Jadi Startin ini Mas, itu per pokoknya dosisnya 20 gram Mas, 20 gram per pokok. Lalu kita suntikkan ke dalam batang ini Mas, batang kelapa sawit. Nah, jadi untuk 20 gram supaya bisa disuntikkan terhadap batang kelapa sawit, kita larutkan terhadap larutan air Mas, dimana 1 kilo Startin itu dilarutkan dengan 1,3 liter air Mas. Jadi cairan itu akan menjadi 2 liter Mas. Dan ketika sudah menjadi 2 liter Mas, itulah yang disuntikkan ke dalam pohon kelapa sawit. Dengan cara, pertama kita ngebor Mas, dibor. Kita bor pohon sawitnya menggunakan mata bor ukuran 30 cm Mas, dengan kemiringan derajat ke arah bawah itu 40 derajat kemiringannya Mas. Nah, jadi untuk ketinggiannya kita memakai tinggi 1 meter Mas, dari permukaan tanah. Jadi sudah dari 1 meter permukaan tanah, lalu kita bor dengan kemiringan 40 derajat dengan kedalaman 30 cm Mas. Nah, setelah sudah dibor, lalu kita ambil cairan larutan Startin yang sudah dilarutkan dengan air. Nah, kita ambil memakai namanya speed Mas, memakai speed dengan ukuran konsentrasi 40 cc per satu batang pohon Mas, itu sama dengan 20 gram Startin Mas. Lalu kita suntikkan ke dalam batang ini. Setelah sudah disuntik, kita tutup memakai batu ataupun biji kernel Mas, lubangnya, supaya tidak dimakan sama atau diminum sama hewan ternak Mas. Oh, jadi begitu ya Pak. Nah, kalau begitu Pak, untuk output pengeluaran terhadap tenaga kerja itu bagaimana Pak? Apakah Bapak bisa menjelaskannya Pak? Nah, untuk outputnya Mas, ini tidak pakai per tenaga kerja tapi per mesin. Nah, satu mesin dia bisa mencapai 3 hektar Mas untuk outputnya.
Jadi untuk satu mesin 3 hektar. Jadi jika memakai 4 mesin maka 4 kali 3. Jadi kita bisa dalam pengerjaan itu 12 hektar mas. Dimana tukang bornya satu, lalu tukang suntiknya satu mas untuk pekerjanya. Jadi ada 2 pekerja dalam satu mesin bor. Nah untuk pengeluarannya mas, untuk material starting itu harganya di 250.000 1 kilonya. Nah 1 kilonya ini bisa sampai 50 pokok mas. Jadi jika 1 hektarnya itu 100 pokok, jadi 1 hektar itu kita memakai 2 kilo starting ini mas. Nah jadi dalam 1 hektar 2 kilo starting bisa mencapai dengan nominal 500.000 mas 1 hektarnya. Untuk biaya material, untuk biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja, nah untuk 7 jam kerja mereka mendapatkan 140.000 mas untuk gajinya satu orang untuk pengebor. Jadi untuk penyepit atau untuk penyuntiknya itu sama halnya mas, itu gandengan mereka mas. Jadi dalam satu target 3 hektar per mesin, mereka berdua mendapatkan masing-masing satu HK-nya 140.000 mas, satu HK masing-masing. Jadi dalam satu mesin ada untuk HK-nya dia 280.000 mas untuk pengebor sama penyuntik starting ini mas. Jadi gitu mas. Oh jadi gitu ya pak. Nah tapi pak, ngomong-ngomong tentang startingnya kan untuk hama ya pak, itu disuntikkan ketika serangan hamanya bagaimana pak? Dan sudah tahu bagaimana serangan hamanya setelah disuntikkan, kapan lagi kita mengetahui untuk penyuntikan selanjutnya pak? Gini mas, sebelum dilakukan tank injection kita harus melakukan sensus hama dulu. Nah jika hama yang menyerang ini serangannya 20% ke atas, itu wajib di tank injection. Nah setelah di tank injection, 10 hari setelah tank injection kita lakukan sensus lagi apakah hamanya mati, berkurang, atau belum sama sekali berkurang mas. Jadi jika belum sama sekali berkurang ataupun belum mati, kita melakukan sensusnya di 20 hari ke depannya mas. Jadi ketika 20 hari sudah dilakukan sensus, nah maka dari itu kita tengok juga serangannya. Kalau misalnya serangannya masih tinggi, kita lakukan tank injection lagi. Namun kalau misalnya serangannya sudah rendah di bawah 10%, nah maka tidak boleh dilakukan tank injection lagi mas. Gitu. Oh gitu ya pak. Jadi untuk pengendalian hama analisis usahanya seperti itu. Jadi untuk outputnya dia itu 3 hektar per mesin ya. Terus untuk pekerjanya ada 2 orang dalam satu mesin, satu penyuntik cairan, satu pengebornya. Setiap masing-masing 1 orang berarti 140.000. Jadi dalam satu mesin terdapat HK per orangnya itu 2 HK, yaitu 280.000. Paham. Baiklah Pak, terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Semoga bermanfaat bagi penonton juga. Nah, bagi penonton, semoga bermanfaat ya penonton dengan wawancara kami. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.